Pak Andri. Ya, silakan Pak Ahmad. Mau usul Pak. Ya, silakan. Jadi kalau itu mungkin dengan meminta umpama mereka sudah punya renov gitu ya. Nah, renovnya itu dibahas Pak. Jadi langsung implementasi di ininya kasusnya mereka Pak. Umpama yang tadi Bu Bella katakan sudah ada renov apa? Masih kedengeran Pak? Kedengeran? Masih Pak. Kedengeran Pak, jelas. Jadi umpama tadi Bu Bella kan bilang katanya yang peserta itu sudah punya renov gini-gini. Nah, renovnya diminta terus nanti dikasih masukan gitu Bu Bella. Ya. Bisa Pak. Jadi sifatnya itu jadi diskusi langsung implementasi perbaikan renov si yang bersangkutan. Jadi kayak klinik Pak, klinik apa? Ya, klinik konsultasi. Ya, seperti DIY ya Bu Bella ya. Ya benar Pak. Jadi nanti mungkin kan setiap daerah itu pasti akan berbeda-beda kebijakan dan misalnya contohnya jadi dari 8 core ini kita melihat bahwa ada kebijakan legislasi dan koordinasi ini kan bisa menjadi satu kesatuan. Kalau surveillance dengan respon itu bisa jadi satu kesatuan. Kemudian SDM respon, surveillance dan laboratorium itu bisa jadi satu kesatuan. Terus kesiapsiagaan ini bisa masuk di dalam kebijakan juga, sehingga nanti dari renovnya itu mereka juga bisa membaginya seperti itu, sesuai dengan koordinasinya apa, respon medisnya apa, kemudian surveillance-nya apa, kemudian komunikasi risikonya apa. Jadi memang sesuai pas banget dengan 8 core capacity ini. Oke. Jadi, diskusinya juga kita bisa bagi Pak, bersama-sama kita bagi seperti yang disampaikan Pak Andre. Jadi gini Pak Andre. Ya Pak. Ya, itu kan jadi kayak sharing gitu ya. Kalau dari provinsi A sudah melakukan, terus kita perbaikin, yang lain ngelihat, oh nanti dia, oh yang itu seperti itu, terus nanti dia konsultasi lagi, oh yang saya punya saya gini, gimana tanggapannya kayak gitu Pak. Tapi mungkin satu hari itu hanya 1 atau 2 provinsi paling Pak. Nanti hari berikutnya 2 provinsi lagi gitu Pak. Kalau pengen intens gitu. Oh oke. Iya Pak. Silakan Bu Bella. Saya coba bisa. Ya jadi artinya kita bisa ada dua opsi. Satu opsi seperti yang disampaikan Pak Ahmad. Jadi artinya masing-masing dinas kesehatan menyampaikan satu renovnya semua. Atau kita membuka misalnya kita diskusi dulu terkait dengan kebijakan dan koordinasi dan komandonya misalnya. Nah ini nanti seperti apa di masing-masing daerah. Kemudian berikutnya kita diskusi tentang SDM dan tentang surveillance. Ini juga bisa. Jadi artinya ada 2 opsi. Kita memberikan satu yang pertama memberikan renovnya secara keseluruhan, atau seperti yang disampaikan Pak Andre yang sebagian-sebagian. Jadi sebagian-sebagian terkait dengan renovnya mereka juga gitu. Jadi silakan saja mana yang mungkin peserta inginkan lebih intensnya seperti apa. Ya. Silakan Bapak dan Ibu dari peserta mungkin ada usulan supaya kita bisa tetapkan. Ini agak sepi nih Pak Ahmad. Tapi saya usul juga dari DKI itu bisa memberikan, karena sudah sepertinya DKI renovnya sudah sangat bagus ya, jadi bisa menjadi contoh itu. Ya, ya. Mungkin dari Pak Bara mau ada tanggapan? Ya. Kedengeran suara saya? Ya, jelas Pak. Kedengeran Pak. Ya, saya Dr. Bara ya. Saya sebenarnya bergerak di bidang prahospital, ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Jadi bagiannya dari Dinkes DKI ya, Dr. Sulung. Waktu itu memang di DKI kami memang ada rapat rekon ya, lintas sektoral, kami di bawah BPBD karena leader tertinggi kami kan adalah Pak Gubernur. Memang baiknya kalau untuk bencana
infeksi seperti ini, memang kita jauh-jauh hari ada contingency plan. Nah, bahkan kalau di sini judulnya bencana kesehatan, tidak hanya pandemi, tapi Indonesia itu ke depannya harus ada sering kayak gladi bareng. Jadi macam-macam kasus kita bikin gladi bersama lintas sektoral. Tidak hanya kasus pandemi seperti ini, tapi misalkan bencana nuklir yang berdampak kesehatan itu seperti apa, lalu bencana seperti COVID seperti ini tuh seperti apa, dan masing-masing daerah itu harus dibuat contingency plan-nya. Misalkan dulu waktu di Indonesia masih sedikit, 0 sampai 500 pasien positif, kita tata laksananya seperti apa, 500 sampai 1000, 1000 sampai 2000, bahkan lebih dari 2000. Itu seperti apa, memang harus ada gladi bersama, jadi supaya tidak kaget semua lintas sektoral. Dan yang perlu dipikirkan adalah kasus hospital. Nah, kasus hospital ini juga harus didukung dengan kuatnya tim ambulans di provinsi tersebut. Karena evakuasi untuk memutus rantai penularan agak riskan ya, kalau masyarakat itu diminta ke vaskes sendiri-sendiri. Tapi kalau ada pelayanan ambulans di DKI Jakarta, seperti di DKI Jakarta, itu Bapak Ibu kami melayani masyarakat itu silakan panggil ke 119 atau 112. Nah, ambulans-ambulans kami itu menuju ke kediaman pasien masing-masing, dan itu kami melakukan penjemputan dan semuanya gratis. Jadi itu untuk mengurangi resiko penularan. Kalau pasien silakan Bu naik kendaraan sendiri. Nah, satu mobil bisa jadi dia 5 orang yang nganterin, atau bahkan kalau di Jakarta naik kereta, naik Transjakarta, waduh sangat beresiko. Jadi hospital juga harus dipikirkan pelayanan secara Ya, baik Pak. Terima kasih atas responnya. Jadi nanti memang kita bisa gunakan Jakarta sebagai benchmark ya. Walaupun banyak daerah mungkin fiturnya beda dengan Jakarta, tapi ini menjadi contoh bagaimana menerjemahkan 8 core kompetensi tadi menjadi satu rencana operasional yang bisa dilaksanakan dan terbukti sudah berjalan. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak yang ingin disampaikan? Terutama yang berkait dengan ini tadi. Pak Ahmad sudah menyampaikan kalau bisa menggunakan klinik konsultasi. Nanti kita akan mix ya, klinik konsultasi kita mulai dari mana dulu. Kalau memang ada yang ingin share, kita akan bahas bersama-sama. Dan pendalamannya tentu nanti Bapak dan Ibu yang akan melakukan bersama tim, karena data-data mengenai situasi daerah kan berbeda-beda. Ya, tapi ini klinik konsultasi ini juga bisa kita jalankan di dalam WA group yang sudah kita siapkan. Oke, ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin disampaikan? Bu Bella, kalau misalnya kita menggunakan model klinik konsultasi, sangat memungkinkan karena tadi hanya sedikit yang belum punya renov ya. Nah, kemudian nanti kita coba benchmark dengan DKI ya. Bagaimana kira-kira Bu Bella? Iya, bisa. Mungkin kita mengambil contohnya itu 3 bagian ya Pak. Jadi maksudnya 1 dari DKI yang memang kota besar, kemudian mungkin yang 1 lagi kita ambil yang daerah, yang mungkin nanti kita lihat mana dinas kesehatan yang sudah memiliki renov, sehingga nanti daerah-daerah yang memang besar, seperti contohnya Surabaya, mungkin bisa melihat bagaimana Jakarta. Tapi kalau misalnya di daerah wilayah timur misalnya, mereka kan tidak bisa melihat dengan daerah Jakarta. Jadi sehingga mungkin kita melihat membagi 3 renov ya bagiannya. Jadi ada yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Ya, besar, sedang, kecil ini apanya Mbak? Kasusnya ya, atau daerahnya. Jadi misalnya provinsi, karena ini kan renov ini bukan hanya provinsi saja yang menyusun renov. Sebenarnya kabupaten, kota juga menyusun renov untuk daerahnya sendiri. Jadi sehingga mungkin provinsi bisa mengacu ke atau provinsi besar misalnya ya, karena
kalau saya bilang provinsi misalnya Jakarta, DKI, dibandingkan dengan provinsi misalnya di daerah NTT, itu kan juga berbeda. Mungkin daerah provinsi NTT itu sama dengan daerah kabupaten di Yogyakarta misalnya, seperti itu. Ya. Oke, cocok. Jadi nanti contoh-contohnya sudah bisa kita klaster ya. Ya. Tidak hanya topiknya tapi juga daerahnya. Baik. Ya. Bapak dan Ibu ada komentar lagi? Silakan. Dengan model ini. Ya, karena ini ongoing proses ya, sambil Bapak dan Ibu harus menangani masalah yang nyata ada di lapangan. Gimana, ya, Bu Bella? karena ini juga pembelajaran ya Pak, maksudnya sambil mengerjakan, tapi sambil kita melakukan ini juga buat pembelajaran semua daerah. Artinya seperti yang disampaikan Pak Bara tadi ya, bahwa kedepannya nanti memang Rencon ini, rencana kontingensi plan ini tidak bisa hanya satu aja, misalnya bencana alam saja atau bencana non alam saja. Jadi memang harus disiapkan baik bencana alam, non alam, ataupun mungkin misalnya teroris seperti itu. Jadi karena kalau simulasi memang hampir beberapa daerah juga sudah melakukan. Contohnya kayak Jogja, karena di Jogja ada nuklir sehingga kita juga sudah pernah melakukan bekerja sama dengan BPBD, Dinas Kesehatan Universitas itu membuat simulasi besar terkait dengan nuklir. Jadi memang saya sangat setuju dengan usulan Pak Bara. Jadi semua dinas kesehatan itu memiliki 3 skenario mungkin untuk ke depannya. Oke, ya. Jadi kalau national drilling itu di negara maju terus dilakukan ya. Ya, benar. Itu melibatkan banyak pihak, bahkan ada observer dari internasional. Di kesehatan tahun 2004 setelah tsunami Aceh dan gempa Jogja 2006 itu juga sudah pernah direncanakan, tapi mungkin tidak lama kemudian hilang. Ini agak beda dengan hospitality industries ya. Kalau Accor Group, Aston Group itu mereka punya 6 bulan untuk checking system. Harus dilakukan dan tamu diberitahu. Ada tidak ada bencana mereka kerjakan dan itu standar. Nah di kesehatan ini memang perlu dipastikan lagi apakah bisa sustain. Iya, sebenarnya nasional sudah membuat Pak Andre. Jadi ada beberapa simulasi nasional yang sudah dilaksanakan. Dan terakhir itu simulasi di saya lupa di daerah Jakarta, bukan Jakarta, Banten ya, daerah Banten. Karena di sana terkait dengan hazmatnya, jadi di sana kita buat juga simulasinya. Jadi sebenarnya nasional sudah ada, hanya memang perlu di masing-masing daerah yang membuat sendiri ya untuk simulasi ini. Ya, oke. Baik Bapak dan Ibu, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, nanti ringkasan dari diskusi kita pada siang hari ini akan kami masukkan ke dalam WA Group. WA Group kan semi real time ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti ada waktu, silakan diberi komentar atau masukan untuk kami fasilitator, sehingga di dalam pertemuan kita berikutnya kita bisa lebih tajam lagi membuat program yang memang berbasis kebutuhan Ibu dan Bapak di lapangan. Sesuatu yang sangat praktis. Ya. Oke, Pak Ahmad, selamat siang Pak Ahmad. Iya, setuju Pak Andre, saya kira gitu, setuju. Nanti jadi gini, kalau di WA Group nanti mungkin itu dilempar ide-ide yang kita bahas ini, nanti kita lihat tanggapannya gimana gitu Pak. Ya, baik Pak Ahmad. Ini karena mungkin Bapak Ibu Kepala Dinas juga sedang membahas banyak hal ya. Karena saya perhatikan biasanya kalau Sabtu-Sabtu ini juga banyak seremonial penyerahan APD dan sebagainya. Atau juga ada case ya, yang harus dibahas lintas sektor.
Kita juga tidak tahu Pak jadwal pertemuan gugus tugas itu kapan, apakah Senin atau Sabtu. Ini juga hari juga nanti kita akan masukkan sebagai topik untuk didiskusikan di WA Group ya, supaya kesepakatannya tinggi. Ya. Kita bisa tentukan hari apa yang paling nyaman bagi Bapak Ibu Kepala Dinas. Ya, baik. Terima kasih Bu Bella atas presentasi, refreshing, dan juga hasil evaluasinya. Ya, sama-sama Pak Andre. Ya, dan untuk mengakhiri pertemuan kita, mungkin Prof. Laksono ada yang ingin disampaikan, silakan Prof. Laksono. Iya, terima kasih Pak Andre dan teman-teman, ya Pak Ahmad ya. Ya mungkin ini satu hal yang dalam pelatihan ini memang kita perlu bagaimana melibatkan Kadinkesnya ya. Waktu kemarin mereka ikut nggak ya? Ikut Pak Laksono, ikut. Ikut, ya. Ya. Nah, apakah bisa itu Kadinkes diberi materi leadership tapi hanya khusus Kadinkes yang ikut Pak? Tidak boleh bukan Kadinkes Pak. Jadi ini pelatihan perorangan Pak. Nah. Ini yang agak susah, Prof. Kalau udah Kadinkes itu susah ya, Prof. Nggak apa-apa, kita coba aja, Pak. Kita coba. Jadi siapa yang mau, kita coba. Artinya kita misalnya leadership dalam masa pandemik atau untuk pengembangan ke depan ya. Karena begini ya, kalau kita lihat situasi itu butuh leadership, tapi orang-orang sipil itu nggak pernah dilatih. Kalau tentara itu masuk menjadi kolonel, itu apa ya istilahnya itu latihannya banyak sekali, paling jadi jenderal, Pak. Berulang-ulang dilatih. Nah, ya apa kita coba, ya. Mungkin ini Pak, pakai webinar dulu, seminar 1 jam 2 jam untuk para Kadinkes gitu ya. Tapi hanya forum Kadinkes Pak. Nah. Jadi Prof, Kadinkes ini sebenarnya rata-rata udah ikut di tempat Kani itu Prof yang dari LAN itu Prof. Betul. Tapi ini untuk refreshing untuk COVID ini Pak. Ini nih. Saya ini pengamatan saya pribadi ya Prof ya. Ya. Itu kalau mereka kita ajak untuk yang seperti itu sepertinya ya kurang banyak minat itu Prof. Nggak apa-apa. Makanya tadi itu, dari 500 dinas ya betul Pak. Kita tuh nggak menyerah pada situasi yang mereka tuh nggak niat terus kita berhenti. Jadi bisa antara Kemenkes dengan Depdagri, Pak. Jadi pancingannya itu, Prof, tadi makanya pancingannya itu langsung ke yang tadi, umpama contoh yang saya lempar tadi, renov. Nah, renov mereka itu seperti apa, kita bahas sama-sama. Nah, dari situ kita sisipkan itu, Prof, sebetulnya. Jadi ada pesan itu, tapi kalau langsung kita bilang kita mau workshop leadership gitu, itu kayaknya mereka sudah, karena sebenarnya sudah banyak kegiatan leadership, Prof. Tetapi kalau yang namanya, Pak? Tapi kalau implementasi langsung dari renovnya mereka, nah itu mungkin akan ini. Iya, tapi gini Pak, nanti itu terkait dengan apa yang saya sampaikan nanti hari Senin Pak ya, itu dalam COVID ini kan sesuatu yang baru, Pak. Nah, manusia itu ternyata macam-macam variasinya. Ada yang tidak tahu COVID, ya, dan benar-benar tidak tahu ya, kemudian dia tidak ngomong atau tidak, dan dia belajar, ya. Tapi ada yang tidak tahu, ngomong keras, ngajari orang dan nyalahin, ya nih. Ada seperti juga. Atau ada yang tahu sedikit, tapi dia diam. Jadi ini macam-macam Pak. Artinya memang ini pengetahuan baru, Pak ya. Nah, tapi kalau terkait dengan renov bagus sekali Pak, renov mengenai COVID ini. Tapi menjadi kunci itu bagaimana kita itu bisa memberikan satu forum yang bergengsi untuk mereka. Jadi hanya Kadinkes tidak boleh diwakilkan. Kalau mereka nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Dan itu mungkin perlu kita berikan semacam kloter Pak, kelompok tertentu ya, semacam
angkatan pertama, 2 atau apa, silakan nanti kita atur ya. Nah, ini kan seperti kembali ke militer ya. Militer itu pernah latihan dasar, leadership ini, kursus ini, tapi begitu ada sesuatu misalnya mereka menghadapi harus pergi ke Bosnia untuk latihan lagi gitu. Nah ini loh Pak, jadi kita coba Pak, saya yakin dari 500 kabupaten tadi misalnya 5% aja Pak, lumayan Pak, ada orang-orang yang serius atau sepuluh ada 50 orang. Itu. Oh, ya mungkin yang kabupaten kota ya, Prof ya. Iya. Yang Kadinkes kabupaten kota ya. Iya. Kalau Kadinkes provinsi ini kan saya sebagian masih kenal nih, Prof. Sebagian senior nih, Prof. Mereka itu kalau saya lihat justru yang dihadapin itu yang praktikal, Prof. Umpama ada kendala APD kurang, ada kendala logistik kurang, yang gitu-gitu. Nah, yang mereka pusingnya udah di situ itu, Prof. Iya, tapi mereka harus diberi pemahaman betul, Pak, untuk ilmu tadi, Pak. Ilmu sebagai pemimpin tadi, Pak. Tidak seperti tukang. Pak, menyedihkan, Pak. Dinas ini menyedihkan, betul, Pak. Pak Lasono dan Pak Ahmad, ya. Saya ada sedikit sharing pengalaman kami. Jadi kalau kami melatih rumah sakit selama ini itu bukan terakhir ini ya, tapi di awal itu kami membagi dalam incident command system itu ada yang kelompok koordinasi kebijakan dan koordinasi, kemudian ada yang kelompok sendiri operasional, sendiri logistik, dan sendiri yang administrasi keuangan, perencanaan dan administrasi keuangan. Nah, untuk yang koordinasi ini memang kami khusus untuk direktur dan misalnya direktur utama, kemudian direkturnya, itu yang khusus untuk koordinasi. Sehingga memang materinya tersendiri khusus koordinasi. Tetapi yang di operasional itu yang direktur dan direktur utamanya itu tidak ikut lagi. Jadi operasional itu memang khusus untuk kegiatan-kegiatan, misalnya contohnya di sini surveillance, responnya apa yang harus mereka lakukan, itu sudah di bagian operasional, logistik sendiri. Sehingga memang kami membagi menjadi 4 bagian untuk diskusinya seperti itu. Jadi apakah untuk dinas ini kita mau membagi seperti itu juga mungkin cukup menarik juga. Iya betul Pak. Iya betul Bu. Kita akan memberikan satu porsi ya untuk para kepala dinas ya. Jadi ini saya nggak tahu Pak di Kemenkes ya itu memang apakah istilahnya itu memang sudah tidak bisa lagi mempengaruhi ya. Tapi kalau di Kemendagri bisa bersama Kemendagri Pak ya. Pelatihan bersama. Tapi ini memang dalam konteks COVID yang hal yang baru Pak. Jadi nanti dari 500 atau 435 Kadinkes provinsi dan kabupaten kota tadi itu kita akan punya data mengenai orang-orang yang serius Pak. Misalnya sekarang kita gelap sekali Pak nih Kadinkes itu Pak. Rumah sakit tadi kita lihat dia bagus ya karena mereka juga punya banyak pelatihan pengembangan dan punya semacam real thing-nya tuh Pak. Hal nyata tuh Pak. Saya khawatir Pak nih Kadinkes itu abstrak nih. Ya. Ya, sebetulnya sama Prof. Ya. Justru kekhawatiran kami itu memang di Kemkes juga di tingkat dinas kesehatan, Prof. Karena beda dengan rumah sakit. Jadi rumah sakit itu rata-rata orang-orang yang pengelola adalah profesional dalam tanda kutip. Kalau di Kadinkes ini lebih banyak politiknya, Prof. Nah, jadi yang diangkat kepala dinas kadang ini yang sampai ke kabupaten kota ya, Prof. Kalau yang provinsi sih selama ini banyakkan itu senior-senior, mereka sudah banyak sebetulnya. Nah, yang jadi masalah di era desentralisasi ini, provinsi itu kadang nggak berdaya, Prof, yang seperti kita tahu. Jadi memang kalau kita mau menyentuh itu yang di kabupaten kota yang langsung dia memang implementasi di garis depan. Kalau saya jadi Kadinkes provinsi juga agak-agak pusing loh zaman sekarang ini, Bro. Iya, makanya kalau saya jadi Kadinkes kabupaten kota ya,
Saya bingung Pak, mau latihan di mana ya? Di provinsi yang nggak ada, di pusat juga susah Pak, jauh Pak ya. Di Depdagri juga nggak ada. Nah, padahal mereka itu posisinya luar biasa strategisnya Pak untuk sistem kesehatan di daerah ini, termasuk mengawasi konteks BPJS ya, BPJS dan sebagainya. Tapi nggak ada latihannya Pak. Depdagri kan menggandeng Adinkes, Prof. Itu acara Adinkes banyak sekali, Prof. Iya, Adinkes. tapi bukan pelatihan, Pak. Bukan pelatihan yang sistematik gitu, Pak. Itu kan kalau pelatihan harus ke badan PSDM. Kalau cuma seminar, semua orang bisa. Adinkes bisa juga ya. Tapi kalau apakah Adinkes punya modul pelatihan yang tersertifikasi, Pak, oleh PSDM? Ya ini yang sedang kami susun yang sama Pak Andre itu. Pak Andre, komentar coba. Nah, betul Pak. Ya, yang pelatihan kepala dinas. Ya, untuk waktu itu kan kita menyusun modul, kebetulan saya dapat yang SDM. Nah, memang tantangannya ini tadi Pak, karena ini kan konteksnya COVID. Ya, seperti misalnya untuk leadership, memposisikan dinas sebagai komandan untuk sektor kesehatan gitu ya Pak. Ini kan ada style khusus gitu. Misalnya kalau situasi seperti ini, kepala dinas itu harus menggunakan style yang koersif gitu ya. Malah di atasnya otoritatif. Bukan yang model demokratik atau yang model coach gitu. Karena keputusan-keputusan penting ada di dinas. Nah, mungkin yang seperti ini yang perlu kita tekankan kembali Pak. Iya. Jadi memang kami sudah revisi modul itu Pak Andre kemarin, tapi pas mau kita implementasikan ada COVID ini, jadi kita tunda. Kita bahkan sekarang menyiapkan fasilitatornya. Nah, sebagian fasilitatornya ini mantan kepala dinas nih, Bro. Mantan kepala dinas, karena supaya mereka jadi fasilitator tahu lapangan gitu. Ya, ataupun saya sedikit Pak, saya sampaikan ya presentasi saya untuk besok ini jadi untari ya. Oke, Pak Irfan, tolong di-share screen-nya Pak Irfan. Halo. Mas Irfan, tolong share screen ke Pak Raksono. Sudah bisa lihat? Belum, Pak. Oke. Mas Irfan mungkin bisa Sudah. Share. Sudah. Ya, sudah Pak. Ya. Nah ini Pak, jadi learning organization dan pandemi COVID. Nah ini emang saya lagi menghimbau semua pimpinan ya, termasuk di Kemenkes juga, di dekan-dekan, di direksi rumah sakit dan macam-macam ini ya, untuk melihat pada apa yang harus kita lakukan dalam konteks ini COVID yang baru 3 bulan kita ketahui di Indonesia ya. Lain dengan tadi TB, malaria yang udah ratusan tahun ya. Nah ini kita mencoba ke sana, LO dan situasi ini Pak, lembaga kesehatan. Saya lihat khawatir sekali kalau para pimpinan lembaga itu mereka kehilangan pegangan Pak Ahmad ya tentang COVID ini. Jadi mereka sama dengan yang lainnya itu tidak terlatih secara sistematis untuk memahami COVID itu apa. Nah, itu kalau kita tidak melatih mereka, itu jadi kayak komandan yang ragu-ragu terus. Yang dalam tanda kutip itu tidak, kalau jam Jawanya itu orang berjanji nggak percayaan itu apa ya? Tidak meyakinkan orang, Pak. Karena juga sama-sama bingungnya. Ya nih. Nah, ini yang jadi satu isu kunci, mereka tuh harus memimpin lembaganya itu supaya mantap nih. Jadi, jadi bagaimana pandemik itu bisa berhenti kalau pengetahuan itu tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga. Nah, ini Pak, yang ingin saya tekankan, ya, sehingga kalau kita lihat misalnya ini
di Dinkes ada pertanyaan apa dampak lockdown terhadap kematian akibat TB misalnya. Jangan-jangan TB meningkat ini. Nah, kemudian dampak tes cepat dan surveillance dan sebagainya. Ini pertanyaan. Rumah sakit demikian, bagaimana aplikasi telemedicine ya? Apakah kita juga bisa melihat bagaimana dampak untuk pendapat rumah sakit yang cenderung menurun dan seterusnya. Nah, intinya gini Pak, kita langsung aja ya. Nah ini, membutuhkan kesadaran para pemimpin lembaga bahwa lembaga bisa mati kurang berfungsi ya. Jadi kita akan melihat dulu ke lembaga ya, sebelum lembaga itu bisa berfungsi untuk masyarakat. Nah, ini risiko yang mumpung kita ada satu penekan yang cukup kuat ini bisa nggak kita masukkan nih Pak Ahmad? Halo, ya. Jadi yang tadi modulnya tertunda itu apakah bisa dipercepat, dimodifikasi untuk situasi konteks COVID ini, Pak? Ya, kalau modul yang kami buat itu kan berdasarkan identifikasi standar kompetensi sebagai kepala dinas, Prof. Jadi keseluruhan sebagai kepala dinas itu harus punya kompetensi ABCD gitu, Prof. Nah, kami waktu itu desainnya gini, Prof. Masuk itu hanya 3 hari kalau nggak salah. Tapi sebelum 3 hari masuk itu semua materi udah kami berikan. Terus nanti ada kayak pretest gitu, Prof. Pretest. Nah, setelah itu masuk, baru di situ lebih banyak ini bicarakan kasus, Prof. Bicarakan kasus dengan metode tertentu. Nah, setelah itu diterapkan di lapangan umpama selama sebulan. Nah, selama dulu sebulan sampai 3 bulan lah gitu. Nah, dari situ itu ada pendampingan, Prof, waktu melakukan istilahnya semacam penugasan ya, Prof, penugasan itu. Nah, nanti terakhir setelah 3 bulan ketemu lagi mereka presentasi semacam ada proyek perubahan gitu, Prof. Nah, proyek perubahannya seperti apa? Itu desain pelatihannya seperti itu, Prof. Ya, betul Pak. Saya kira bisa dipakai, betul Pak. Tapi dalam kasus COVID Pak, ini karena di sini juga ada istilah bidangnya learning and development. Jadi belajar dan pengembangan, ya. Nah, memang learning itu dalam konteks main di forum itu ya, dan bagaimana development-nya. Nah, ini langkah-langkah praktisnya tadi Pak, betul Pak. Jadi saya kira itu pakai kasus COVID, ya. Ini mungkin kita masuk langsung. Nah ini, bagaimana langkah-langkah selanjutnya? Jadi ketika pemimpin itu sudah sadar niat untuk membentuk satu pengembangan ilmu yang baru untuk COVID, ya, dia harus bisa memimpin. Nah ini, dia bisa masuk problem solving Pak, yang COVID sistematis nih, misalnya pertama itu. Kemudian melakukan uji coba dan pendekatan baru di luar kebiasaan. Nah ini misalnya rumah sakit itu menggunakan telemedicine untuk pasien-pasien yang tidak bisa datang ke rumah sakitnya. Ya, kemudian nomor 3 dari pengalaman saya lalu, kemudian nomor 4 itu praktek dari tempat lain, termasuk dari jurnal, di mana kita baca. Dan yang kelima, mentransfer pengetahuan yang cepat dan efisien ke seluruh organisasi. Nah, poin 5 ini juga tadi yang saya katakan bahwa dia akan menjadi pemimpin, Pak, karena dia akan lebih tahu dibanding yang dipimpin. Kalau sekarang saya lihat mungkin dia juga nggak tahunya loh Pak nih dengan yang dia pimpin loh. Ya, ini yang kita takutkan Pak nih. Nah, ya. Nah, jadi apakah bisa seperti itu? Dan nanti pada endpoint-nya juga apakah lembaga harus merevisi rencana masuk keuangannya nih? Yang jelas Kemenkes sudah merevisi loh Pak, ada realokasi Pak ya. Sudah. Ya. Kemudian juga apakah harus merevisi rensra-nya Pak, lembaga tadi. Yang selama ini sebelumnya kita nggak pernah masukkan faktor COVID dalam rensra ya ini. Dan nanti kita akan sampai pada the new normal misalnya, jadi the new normal tadi ya. Nah,
ya ini yang harus dimiliki oleh para pemimpin, Pak. Saya khawatir betul melihat para pemimpin kita itu kalau di kesehatan dan tentara, Pak. Tentara itu Dandim dan Rem Peleton itu mereka latihannya banyak sekali, apalagi menjadi Pangdam ya. Itu Pak. Jadi kan kalau Kadinkes kan provinsi kan Pangdam Pak ya, level itu Pak ya. Tinggi lah Pak. Ya, kalau Kadinkes provinsi selevel Pangdam, Pangdamnya kesehatan, Bro. Iya. Jadi itu Kadinkes kan semacam Kodim atau ya Kodim ya. Kalau kabupaten kota Kodim. Ya. Dan dari pelatihan yang banyak berkali-kali Pak. Nah, ini kita dalam konteks COVID tadi menggunakan modul yang dibikin tadi, tapi fokusnya pada problemnya COVID. Gimana Pak Andre? Ya, Pak Laksono. Jadi nanti detailingnya kita bisa diskusikan di WA Group juga. Ya, tapi gini Pak, kita sepakat nggak bahwa para pemimpin itu harus punya pengetahuan lebih dibanding yang dipimpin, Pak? Oh, itu sepakat, Prof. Itu sepakat. Ya. Oke ya. Nah, yang jadi masalah bagaimana memotivasi mereka untuk mau belajar itu, Prof. Ya, itu Pak, menurut saya itu mas satu pribadi ya. Memang nanti juga singgung Pak. Ada yang individu pembelajar Pak. Nah, tapi ini yang saya khawatirkan Pak di dalam dinas kesehatan itu, karena di BPJS sudah latihan, di rumah sakit itu banyak latihan sampai ke luar negeri bisa Pak. Tapi di dinas kesehatan seorang kepala dinas itu bisa menjadi Kadinkes tanpa latihan sama sekali Pak. Karena politik ya, sehingga dia tidak terbiasa untuk learning ya, untuk belajar ya, apalagi ada. Nah, ini mungkin dalam konteks COVID ini bisa nggak kita pakai kesempatan ya hikmah dari ini untuk melatih mereka, Pak. Itu ya. Dulu saya pernah waktu zamannya Pak siapa ya? Saya lupa ya, 5 tahun yang lalu di Badan PSDM pernah mengusulkan seperti ini, tapi nggak tahu kenapa kok proyeknya itu berhenti, Pak. Dengan zamannya Pak siapa ya? Pak Sulistiono, Pak ya? Ya, Pak Sulis. Saya juga melihat itu dokumen-dokumennya zaman Pak Sulis itu, Prof. Jadi itulah yang terjadi karena tidak ada kontinuitas. Nah, kenapa tidak terjadi kontinuitas? Karena sifatnya nggak seperti di tentara, Prof. Orang kalau mau naik pangkat, dia harus ikut diklat ini. Nah, ini yang belum kita setting, Prof. Nah, dengan membuat standar kompetensi ini sebetulnya nanti, Prof, itu seperti sertifikasi, Prof. Jadi kalau dia tidak punya sertifikasi ini, dia nggak bisa jadi kepala dinas. Ya betul Pak. Makanya bisa nggak itu kita dalam konteks saya lagi di awal, saya banyak mendesak ya, tapi saya lihat ini pandemik itu kalau kita mau ambil hikmahnya itu luar biasa Pak. Itu sekarang untuk konteks rumah sakit ya, sudah ada rumah sakit yang goyah betul Pak. Goyah betul Pak. Ini mereka ya anggarannya turun betul. Ini. Kalau restoran, hotel udah jelas Pak, itu banyak yang kolaps. Ya. Nah, bedanya rumah sakit, Prof, rumah sakit itu kan sempat diregulasi, dikatakan kepala rumah sakit harus punya manajemen rumah sakit dalam tanda kutip. Nah, itu akhirnya orang berbondong-bondong. Nah, itu yang di kepala dinas nggak ada aturan itu, Prof, bahwa dia harus punya kompetensi apa gitu. Nah, itu yang sebetulnya yang akan didesain untuk yang akan datang, Prof, supaya kepala dinas itu bukan hanya tim sukses. Jadi gini Pak, kalau saya sambil menunggu yang mendatang itu Pak, itu untuk momentum ini, kita buka aja, terbuka, 500 kepala dinas itu siapa yang mau ikut silahkan. Oke, nggak apa-apa, Prof. Kalau itu sih boleh, Prof. Ya. Kita lihat animonya ya dari. Iya. Saya yakin sih kalau di antara 500 kabupaten kota, ya pasti masih ada lah yang
Ya, kita nggak usah wajib, Pak. Nah, kita lihat siapa yang Iya. mau dulu, Pak. Nah, tapi ada Ya, karena sertifikat kalau dari dia betul, kalau dia kemauannya kuat, berarti dia akan bersungguh-sungguh ngikutin, Prof. Tapi kalau kepaksa, nah bahaya ini. Kalau di tentara kan rebutan, Pak, itu ya. Betul, Pak? Ya karena ada efek sipil, Prof. Kalau saya ikut sesko, nah habis sesko saya mungkin dapat ini bintang gitu. Iya. Jadi sipil kalau tidak sampai ke situ udah, Pak, kita jadi lembaga dagelan, betul, Pak, kayak simulatan, Pak, itu terus terang aja. Saya ngomong kayak kasar ya, tapi simulatan itu modelnya magang, nggak perlu latihan, Pak. Nanti langsung aja bisa tiba-tiba menjadi pelawak top gitu ya. Ya. Nggak ada konsep betul, Pak, di kita itu. Makanya saya dorong betul, Pak. Tapi waktu itu heran kenapa berhenti ya Pak Sustiono itu ya. Ya, jadi itu makanya kami juga kami ini kan merangkul Adinkes, Prof. Adinkes dengan Kemendagri, nah itu sebetulnya arahnya sebenarnya ke sana. Dari Adinkes waktu itu menyampaikan bahwa ini dibuat sertifikasi harusnya nantinya gitu. Ya, tapi Adinkes itu kelemahannya nggak punya staff untuk training, Pak. Nah, saya bilang Adinkes bahwa kalau sudah seperti ini kompleks seperti ini, ya kerjasama dengan perguruan tinggi, Pak. Atau orang yang bisa bikin modul, apalagi jarak jauh, Pak. Jadi kalau bikin webinar itu semua orang bisa bikin webinar, Pak. Nah, benar nggak, Pak? Benar. Tapi begitu sampai ke training yang serius, oh udahlah, itu ya saya nggak tahu Adinkes sekarang gimana setelah Pak Subuh itu ya. Tapi Pak Jana, Pak Rizal tidak begitu dekat dengan UGM, Pak. Terus saja kami nggak banyak diminta join. Saya nggak tahu UI atau UNER ya. Nah. Ini Adinkes masih Pak Krisna kan belum jadi diserahkan ke Pak Subuh karena kemarin upacaranya belum jadi. Jadi serah terimanya belum jadi, Pak. Ya, makanya saya waktu heran juga, Pak, ketika UGM bersama Badan PSDM Pak Sustiono udah membuat betul banyak, Pak. Tapi kemudian nggak jadi, dan dengan Adinkes Badan PSDM juga nggak jadi juga. Nggak jalan pelatihan yang serius loh, Pak. Ya. Ini nanti mesti kita ini gandeng juga tetap Adinkes nih, Prof. Kalau mau ke sana itu akan lebih efektif karena Adinkes itu powerful sebetulnya kalau untuk menggalang dinkes. Nah, tinggal kita perkuat. Iya, percuma, Pak. Nah, kalau Adinkes nggak mau kerjasama perguruan tinggi, ya percuma. Nah, itu saya juga nggak mau kalau mereka, wah kita bisa kerja sendiri kok, nggak pakai sama UGM, ya bisa ya. Masa sih nggak mau, Prof? Saya nggak tahu, Pak. Terus saya mau tanya, Pak. Selama 5 tahun ini, Badan PSDM pernah nggak memberikan semacam akreditasi untuk pelatihan kesehatan, ya? Pernah nggak, Pak? Ya itu yang gelombang pertama kemarin, Prof, tahun 2018 atau 2019 itu. Ada gelombang pertama itu, Prof. Waktu itu tanggapan dari para Kadinkes itu mereka satu waktunya, jangan akhir tahun. Waktu itu kebetulan kita akhir tahun, karena akhir tahun tuh mereka penutupan anggaran atau apa alasannya, jadi pengennya mungkin agak awal atau tengah tahun gitu. Itu memang. Jadi itu sudah pernah tapi dulu yang 5 tahun yang lalu desainnya itu blended, Pak. Campuran antara jarak jauh dan tatap muka. Dan case tadi, yang sekarang dikembangkan tadi, kasus tadi, Pak. Kasus ini, kasus itu, Pak. Kami berarti, maaf Pak, saya bilang pada waktu itu dari 10 yang ikut, 7 kemudian berhenti sebagai Kadinkes, Pak. Saya nggak tahu persis, Pak, kenapa 5 tahun lalu itu berhenti, Pak. Ya, jadi pelatihan itu, Prof, untuk Kadinkes itu kalau nggak ada penugasan dari atasan,
Umpama dia itu riskan ternyata, Prof. Jadi makanya waktu itu kalau ngundang kepala dinas itu harus pakai surat Kemendagri ditujukan Bupati Wali Kota, baru itu mereka mau datang gitu, Prof. Karena takut betul, Pak. kalau dia. Ya, betul. Nah, itu yang bisa kita dukung juga, kita support dengan jarak jauhnya, Pak. Karena nggak mungkin 500 orang itu kan datang semua ke Jakarta atau ke pusat pelatihan, Pak. Harus ada semacam disupport dan ada satu web khusus Kadinkes, ada materi-materi yang tadi knowledge manajemennya itu ada, Pak. Tapi ini nggak ada, Pak. Di satu, waduh, terus terang aja. Ya, tapi Kadinkes juga nggak pernah ngubungin saya, Pak, waktu itu. Pak Krisna nggak pernah. Nggak pernah. Kan suka ketemu. Ya suka, tapi nggak pernah minta UGM untuk, nggak pernah, Pak. Jadi mungkin ya nanti kita lihat ke depan, Prof. Kita coba ke depan ini, kita coba saya ini sounding dulu, Prof. Iya, monggo, Pak. Saya siap dengan Adinkes, Pak. Saya udah perlu Pak Gajah juga, Pak. Pak Gajah, Pak, ini gimana, Pak, kok nggak? Menurut Pak, itu memang ada masalah waktu itu, ada apa, kemudian dihentikan, saya dengan untuk publisis ya. Tapi terus gimana, Pak? Ya kita teruskan ya. Nah, tapi teruskan dengan cara apa itu yang saya nggak tahu, Pak, terusan ya. Atau mungkin Pak Krisna udah punya tim sendiri, saya nggak tahu ya. Tapi waktu itu dengan Pak Sulistiono dan teman-teman, kami sudah membackup sampai waktu itu ada proyek learning resources, Pak. Pernah ingat nggak, Pak? Saya belum masuk PPSDM waktu itu, Prof. Saya masuk PPSDM baru 2015, Prof. Oh, belum. Oke, nanti kapan-kapan kita bahas sekali ya dengan Pak Krisna ya. Mungkin lebih baik kita diskusi sama Pak Krisna, Pak Subuh, Pak Andre ya. Iya, gitu, Prof. Kita coba itu webinar sama mereka, coba maunya mereka kayak apa, kita bisa fasilitasi apa gitu. Ya, oke. Sama Pak Subuh, itu ya, Pak Andre. Ya. Prof. Terima kasih Pak Ahmad dan juga Prof. Laksono yang sudah memikirkan jauh ke depan bagaimana memberdayakan atau melatih kembali kepala dinas kesehatan yang mungkin fokusnya kepada kepala dinas kesehatan kabupaten kota ya. Dan saya kira dengan topik kita pada hari ini membuka banyak hal, termasuk tadi respons rate yang rendah. Apa masalahnya? Apakah karena memang belum ada yang ditanyakan itu belum ada sehingga tidak ikut, atau memang karena kesibukan dan belum bisa mendelegasikan ya ke staf dan memang belum ada timnya. Ini ada banyak pertanyaan. Nah, kemudian juga dengan respon ketika pelatihan berlangsung, ini kita melihat pesertanya berganti-ganti, ya yang ditugaskan itu berganti-ganti, sehingga diskusi sedikit agak macet. Karena itu ada terobosan yang mungkin kita perlu lakukan untuk bisa menjangkau langsung ke kepala dinas, dan kita akan bicarakan bersama dengan Adinkes dalam hal ini Pak Krisna dan juga Pak Subuh, tentu di dalam kerangka kegiatan dengan pusat pelatihan SDM kesehatan di bawah Pak Ahmad. Baik, namun untuk kelanjutan topik kita yang praktis ini kita akan jalankan di WA Group ya, untuk mendapat respon lebih banyak untuk pengayaan sehingga bisa kita tetapkan segera. Jadi terima kasih Pak Ahmad dan juga Prof. Laksono yang sudah memikirkan. Pak, masih ada semacam webinar setelah 2 jam masih ada? Apa itu, Pak? Webinar apa, Pak? Prof? Webinar khusus untuk Kadinkes provinsi yang follow up ini, misalnya ada kasus penting, Kadinkes diingatkan ini ada satu hal baru, ada nggak? Untuk follow up itu yang usul kami itu, Prof, membahas tadi renov dari Dinkes provinsi tertentu dibedah sama-sama itu, Prof. Ya, oke. Mungkin itu Pak jadi yang bisa. Ya.
Jadi untuk follow up-nya memang nanti ada klinik ya, ada klinik konsultasi dengan menggunakan renov yang sudah ada. Memang di pelatihan ini oleh Pak Ahmad difokuskan untuk 15 daerah prioritas dulu. Nah, mungkin karena ini daerah merah, daerah prioritas, kegiatannya memang banyak sekali. Baik, kami persilakan kepada Pak Ahmad untuk 15 provinsi, Prof. 15 provinsi yang kasus terbanyak di Indonesia nih, Prof. Sebetulnya yang kita libatkan. Ya. Kalau 15 provinsi berarti kan kalau kabupaten kotanya lebih banyak lagi tuh, Pak? Nah, ini nggak diikutkan kabupaten kotanya, Prof. Hanya provinsi nih, Prof. Oh, apa nggak ditambah angkatan kedua yang kabupaten kotanya, Pak? Tapi ini... Nah, itu dia. Makanya nanti kalau memang yang akan datang itu kita lihat yang animo ya, Prof. Ya, yang benar-benar pengen. Jadi kita lepas saja ke semua kabupaten kota, nanti kelihatan yang benar-benar daftar berarti pengen kan gitu mungkin. Ya, kita coba Pak. Seperti waktu rumah sakit ya Bu Bila ya. Itu begitu ya Bu Bila ya? Ya, seperti rumah sakit. Seperti rumah sakit juga seperti itu. Kita lempar dulu, kemudian banyak yang ikut sehingga kita batasi menjadi akhirnya kita bagi jadi 2 gelombang, 2 angkatan. Ya. Jadi gitu Pak. Memang itu akan kita buktikan apakah memang Kadinkes itu semangat nggak untuk pelatihan atau mereka cenderung malas untuk pelatihan. Ini yang jadi satu kepala pusing Pak. Ya, jadi yang 15 ini memang by invitation ya Pak Ahmad ya. Waktu itu memang diundang. Iya, diundang. Oke, Pak Ahmad kami persilakan untuk memberikan kata penutup. Monggo Pak Ahmad. Sampun, matur nuwun itu saja. Nanti kita yang penting tindak lanjutnya nanti, Pak. Oke, ya. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, Ibu dan Bapak, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan dan BPSDM Kementerian Kesehatan, dan juga kepada Prof. Laksono, Bu Bella, teman-teman yang mempersiapkan, yang sudah hadir pada kegiatan kita, terutama kepada Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu. Kami sangat berharap komunikasi kita menjadi lebih intens di WA Group, yang itu memang personal ya, di nomor kepala dinas, sehingga apa-apa yang tadi sudah kita diskusikan bisa kita follow up. Baik, terima kasih sekali untuk kita semua, dan harapannya kita tetap sehat dan tetap bersemangat untuk memikirkan berbagai strategi dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya, terima kasih kepada kita semua dan sampai bertemu di pelatihan berikutnya. Makasih Pak Andri, makasih Prof, makasih Bu Dona. Pak Andre.